semua, welcome to our channel. Balik lagi bareng aku Ojan. Jadi di video kali ini aku mau sharing tips ke kalian tentang gimana caranya nurunin berat badan tanpa nyiksa. Dan ini based on my experience, aku udah ngelakuin ini sekitar 1 bulan dan aku turun 6 kilo. So buat teman-teman yang mau tahu, stay tune on this channel. Oke teman-teman, disclaimer dulu ya, aku bukan ahli gizi, aku bukan personal trainer, aku nggak ahli di bidangnya untuk masalah kayak nurunin berat badan dan lain sebagainya. Jadi ini aku belajar otodidak sendiri, aku lihat dari beberapa referensi kayak YouTube-nya Yule Balshun, terus YouTube-nya SKWAD Fitness, sama YouTube-nya Sabrina yang pacarnya Deddy Kobuzer. Jadi ini bener-bener pure, aku nyari sendiri infonya dan aku juga lihat dari TikTok juga, dan ini based on my experience dan ini work di badan aku dengan metabolisme aku, tapi aku juga nggak tahu apakah ini work di kalian atau enggak karena kan setiap orang metabolismenya itu beda-beda kayak gitu. Jadi langsung aja guys, jadi aku tuh membagi menjadi 2 poin penting untuk program penurunan berat badan aku kali ini. Jadi yang pertama itu ada kalori defisit, yang kedua itu workout. Nah, aku bakal bahas satu persatu supaya lebih rinci, supaya kalian juga bisa ngelakuin hal ini di rumah dan bisa kalian lakuin setiap hari dan menjadi lifestyle buat kalian semua. Nah, aku bakal bahas dulu yang pertama, yaitu kalori defisit. Sebenarnya apa sih kalori defisit? Kalau misalkan secara sederhananya, kalori defisit itu ketika jumlah konsumsi kalori yang dibutuhkan itu lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Sebenarnya kan kayak gitu ya, namanya defisit kan penurunan ya kan, otomatis ketika konsumsinya itu nggak melebihi batas atau kapasitas kalori kita per hari. Nah, menurut yang aku searching nih di Google ya, ini aku lihat di Google, jadi kalau misalkan rata-rata kebutuhan kalori untuk wanita dewasa itu sekitar 2.200, dan kalau misalkan untuk lelaki dewasa itu sekitar 2.700. Nah, tapi tergantung dari berat badan masing-masing orang tersebut. Misalkan kayak aku, dengan berat badan aku butuh kalori aku tuh sehari itu cukup untuk 1.300. Nah, apa sih jadi defisit kalori itu kayak gimana? Misalkan kayak gini, aku sehari itu butuh kalori 1.300. Kalau misalkan aku udah mulai defisit kalori, itu sekitar 20-25%. Jadi sekitar 20%-nya berarti 260. Berarti aku sehari itu punya kapasitas kalori aku 1.100. Nah, diusahakan teman-teman itu makannya itu nggak boleh lebih dari si kapasitas kalori teman-teman per hari. Nah, gimana caranya? Kalian bisa download aplikasi MyFitnessPal kayak gini. Nanti kalian setiap makan, itu kalian hitung jumlah kalorinya. Nah, ini pengalaman aku juga ya. Aku juga nggak punya timbangan makanan. Jadi kalau misalkan aku makan, kayak misalkan nasi nih, pakai aja kayak piringnya juga nggak terlalu gede sih, piring kecil gitu. Nasi misalkan 1 porsi, berarti kan itu 1 porsi nasi ya. Kalau misalkan aku makan cuma setengah atau seperempatnya, berarti sekitar 0,5 atau 0,25. Jadi aku kayak lebih diperkirakan aja. Dan perkiraan itu kayak lebih bagus, lebih gitu, daripada kurang gitu. Ketika lebih kan jadi kita tuh kayak udah punya, apa ya, kayak ancang-ancang gitu loh. Kalau misalkan, oh aku tuh udah konsumsi sehari ini berapa kalori. Emang awalnya tuh ribet banget, kayak setiap makan kita harus ngitung kalori, setiap habis makan harus ngitung kalori. Cuman lama-lama itu tuh bakal jadi kebiasaan gitu dan kayak jadi habit aja. Jadi kita tuh bener-bener ngatur banget pola makan. Jadi ini tuh lebih kayak pengaturan pola makan kita sehari-hari. Dan biasanya nih aku tuh dulu itu kalau makan tuh nggak teratur. Aku tuh dulu juga ikut sering kayak program olahraga, program kayak gitu-gitulah ya. Tapi karena aku nggak ngerti tentang teori ini nih, kalori defisit, makanya badannya itu tetap aja dan malah tetap gendut-gendut aja. Karena aku pikir ketika udah olahraga berarti aku bisa makan sebanyak-banyaknya dong. Ternyata kan nggak kayak gitu juga. Nah, ternyata kapasitas kalori per hari itu penting banget. Dan ketika aku udah mulai mencoba hal ini, ya aku shock gitu, kayak ini tuh sangat bikin jadi kayak si tubuh tuh kayak bener-bener beradaptasi gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh nggak terlalu posesif sama makanan. Terus juga sekarang tuh kayak ngerasa lebih cepat kenyang juga. Jadi bener-bener ngatur si pola makan kalian. Jadi kalau misalnya kalian nih baru-baru awal nih mulai perhitungan kalori, pokoknya kalau aku tuh awal-awal biar aku nggak kaget, aku tuh makan yang penting nggak lebih dari kapasitas aku kalori sehari. Jadi aku belum ada potongan 20-25% kalori sehari, aku belum defisit kalori. Tapi pas awal itu aku lebih aku makan nggak boleh lebih dari misalkan 1.300 kalori ya.
Jadi aku nggak boleh lebih dari 1.300. Tapi aku sehari itu 1.300. Nah, mulai sekarang baru aku kayak 1.100-an. Ketika kalian itu misalkan gimana sih, maksudnya makanannya itu apa aja, pokoknya harus benar-benar memenuhi standar karbohidratnya, protein, sama seratnya juga, supaya si kebutuhan nutrisi di dalam tubuhnya juga terpenuhi kayak gitu. Oke, yang kedua itu ada workout atau olahraga. Jadi buat pengetahuan aja, kalau misalkan workout atau olahraga itu minimal itu 150 menit per minggu, atau range-nya 150 sampai 250 menit. Jadi kalau misalkan kalian 150 sampai 250 menit itu masih kayak batas normal memang olahraga per minggunya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman malas olahraga, dengan kalori defisit juga kalian bisa nurunin berat badan. Tapi bedanya metabolisme yang olahraga itu bakalan lebih bagus daripada yang cuma kalori defisit doang. Jadi kalau misalnya kita plus olahraga tuh kayak ke badannya juga kayak lebih fit, lebih fresh, terus juga lebih ngebentuk badan. Itu kan jadi kayak malah poin plus buat kita gitu kan. Nah, buat nanti referensi olahraganya apa aja yang aku lakukan, aku bakalan link semuanya di deskripsi box apa aja olahraga yang aku lakukan kayak gitu. Nah, awal-awal aku tuh karena minimal 150 menit per minggu, itu aku paling sehari 30 menit selama 5 hari. Jadi kan cuma 150 menit, tapi kayak seiring berjalannya waktu ketika udah kelihatan hasilnya, kalian tuh kayak bakalan ngerasa sayang aja gitu kalau misalnya nggak kalori defisit, dan sayang aja kalau nggak workout kayak gitu kan. Yang penting masih range-nya 150 sampai 250 menit per hari. Nah, olahraga yang aku lakuin itu yang pertama itu ada dance cardio dari SKW Ada Fitness. Ini kayak gini cuplikannya, nanti aku link ya di bawah. Ini sekitar 30 menit dance cardio. Kenapa aku pilih dance cardio? Karena aku tuh anaknya tuh nggak suka, aku tuh nggak suka lari. Aku tuh ya pokoknya aku nggak suka lari. Aku lebih sukanya kayak berenang, zumba kayak gitu. Nah, makanya aku nyari di YouTube ini ada dance cardio, dan ini bisa kalian lakukan di rumah. Dan kayak nggak perlu pakai, kan temen aku juga kayak ada nanya gitu, jadi terus kayak pakai baju olahraga dong, terus pakai sepatu, terus kamu punya matras bla bla bla. Nggak perlu sayang, mau di kamar juga bisa, mau di ruang keluarga juga bisa, pakai aja. Cuma bajunya juga pakai baju tidur weh gitu, pakai baju tidur aja. Kayak abis misalkan aku sebelum mandi ya aku olahraga pakai baju tidur aja, terus alasnya aku nggak ada matras ya di lantai aja, atau misalkan di atas karpet kayak gitu bisa kok. Pokoknya nggak ada alasan buat nggak olahraga pokoknya ya. Itu 30 menit dance cardio. Terus udah dance cardio, aku lanjut sekitar 10 menit itu hit cardio. Nah, bedanya apa sih hit cardio sama cardio? Kalau hit cardio kalau nggak salah ya, high internal intensity training. Jadi si dia itu cardio, cuman interval intensitasnya tuh lebih tinggi. Jadi misalkan kalau hit cardio tuh kita 30 detik gerak, 10 sampai 15 detik kita istirahat, terus lanjut lagi gerak 30 detik. Jadi kayak memompa jantungnya gitu. Dan manfaat dari hit cardio ini tuh sebentar tapi super duper capek banget. Kalau misalkan kalian awal-awalnya, aku juga kayak mau meninggal rasanya kalau misalkan olahraga hit cardio teh, sumpah kayak mau meninggal. Sumpah baru kayak 2 set aja tuh udah kayak mau meninggal. Cuman lama-lama kalian bakal kebiasaan gitu. Soalnya hit cardio tuh punya fungsi gini, kalau misalkan cardio aja dia tuh kayak ngebakar lemak atau kalori kita itu pada saat kita olahraga aja. Tapi kalau misalkan hit cardio itu tuh bisa ngebakar lemak atau kalori kita itu walaupun kita nggak olahraga, itu tuh bisa tetap terus terbakar. Nah, itulah bedanya si cardio sama hit cardio. Makanya aku dance cardio 30 menit, hit cardionya 10 menit. Itu dari Sabrina yang hit cardionya itu 10 menit. Nah, udah kayak gitu kan itu pagi, siang, atau sore lah ya, terserah kalian mau kapan lah, pagi, siang, atau sore. Nah, terus sebelum tidur aku biasanya olahraga lagi, yaitu aku biasanya ngelakuin jumping squat itu sekitar 30 kali. Ini nanti ada di YouTube-nya Yuli Balshun. Kalau misalkan nggak tahu jumping squat itu kayak gimana, ini aku kasih lihat kayak gini jumping squat, nanti kalian bisa lihat aja di YouTube-nya. Terus aku ngelakuin namanya apa ya, ini pokoknya aku ini dapat dari TikTok. Jadi ini olahraganya Pevita Pierce kayak gini. Ini gerakan yang ketiga, aku ngelakuin itu 50 kali. Terus aku plank 1 menit. Terus aku dapet referensi juga dari TikTok, jadi kayak olahraga abs gitu, ABS gitu, buat ngecilin perut. Itu masing-masing 50 kali 50 kali, karena kan harusnya tuh 20 kali 4 repetition. Cuman waktu itu aku kayak capek gitu ya, 80 kali itu kayak aku nggak kuat gitu kan. Jadi udahlah, aku sebisanya aja, jadi aku 50-50. Berarti kan jumping squat 50, terus plank 1 menit, terus
olahraga yang Pevita Pierce yang gerakan ketiga 50, terus sama olahraga abs ABS itu 50-50 masing-masing, kayak gitu. Udah sih gitu aja paling aku mah. Dan kalau misalnya olahraga malamnya aku setiap hari, kalau bisa itu setiap hari. Jadi itu benar-benar kayak kayak keras aja gitu sih perutnya tuh, jadi nggak buncit banget gitu kalau di aku ya. Ya maksudnya masih tetap buncit, tapi ya kan dulu mah kayak gede banget aja gitu. Kalau sekarang mah ya nggak terlalu buncit-buncit banget lah. Terus ini tambahan nih buat teman-teman. Jadi ada tuh aku lihat di YouTube-nya Yulia Balshun. Jadi kalau misalkan menurunkan berat badan itu ada 3 formula. Diet pribadi atau kayak misalkan ya diet-diet kalian lah. Terus yang kedua kalori defisit, yang ketiga tuh intermittent fasting atau OCD. Nah, aku sih daripada aku OCD, kalau aku pribadi ya, daripada aku OCD, aku lebih nyaranin kayak puasa sunnah aja. Maksudnya kan kalau muslimah ya daripada OCD mendingan puasa sunnah. Jadi kayak udah mah efek apa ya, kesehatannya dapet, terus dapat pahala juga, terus kan ya efek sampingnya juga lebih, kalori defisitnya juga lebih besar gitu. Jadi daripada aku OCD mending aku puasa aja gitu, puasa sunnah. Ya terserah mau misalkan teman-teman mau puasa Senin Kamis, atau misalkan mau puasa Daud, atau misalkan teman-teman mau OCD mangga gitu. Itu mah bebas aja gimana teman-teman. Itu sih tambahan dari aku yang ketiga sih. Tapi poin pentingnya cuma ada 2 ya, yaitu kalori defisit sama workout. Jadi itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Ini banyak banget yang nanyain kapan akhirnya aku upload juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you on the next video. Bye.